menurut kamu aja, perlu nggak ngasih harta kakek kamu ke selingkuhannya? Kan kasihan nenek kamu, udah selingkuhin, dihianatin. Lagian tuh perempuannya nggak tahu diri, mau aja jadi simpanan kakek kamu. Tapi sebenarnya itu selingkuhannya kakek apa udah dinikahin sih? Ya nggak tahu lah, nggak usah nanya-nanya lah, Win. Nggak bisa gitu dong, mah. Ini penting, mah. Kita mesti tahu dulu nih, ini selingkuhan apa emang udah dinikahin. Tapi kakek selingkuh, alasannya bukan karena kayak papa kan? Anda masuk ke rumah orang tanpa izin si pemilik rumah. Dan saya udah koordinasi sama satpam di komplek ini untuk usir Anda dari sini. Permisi. Ayo, mari Pak. Ayo Bu, cepat Bu, keluar Bu. Lepasin! Bu, cepat Bu, keluar Bu. Lepasin! Kamu mau saya viralkan? Silakan Bu. Atau kita selesaikan saja di kantor polisi terdekat. Kamu mau saya tuntut ya? Saya tuntut dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Pak Rido juga memberikan informasi, dia bilang bahwa ibu ini telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dan menerobos masuk ke rumah ini tanpa izin. Bu, mau diantar ke kantor polisi sekarang? Maaf Bu Ella, kalau urusan sama polisi, saya nggak ikut-ikutan. Mari Pak, kita giring ke depan. Akhirnya. Lu sekarang udah berasa banget jadi keluarga Sasmita lu ya? Tuan Muda Erwin, terserah aja Tuan Muda. Tapi saya tidak seperti yang Tuan Muda bilang barusan. Saya cuma ingin mencegah nggak ada terjadinya masalah di rumah ini. Apalagi sama juragan istri. Lu pikir gua nggak mampu ya? Bukan saya yang bilang. Kalau Tuan Muda merasa seperti itu ya, itu urusannya Tuan Muda. Saya cuma mau ibu tadi itu diusir. Karena menurut saya kalau ibu tadi itu nggak diusir, dia akan memojokkan juragan istri terus. Apalagi dia bawa wartawan. Juragan istri salah langkah, itu akan disebarkan. Jadi senjata buat dia. Benar kan? Lalu masalah-masalah di rumah ini akan kesebar, semua orang akan tahu. Dan nantinya nama baik keluarga ini yang tadinya dijaga baik-baik sama juragan istri akan hancur. Ya tapi harusnya Tuan Muda yang inisiatif. Manggil satpam, ngusir ibu tadi, melindungi juragan istri. Bukan saya. Juragan istri saya minta maaf kejadian yang tadi. Permisi. Bener juga sih apa yang Rido ngomongin barusan, Erwin. Harusnya tuh kamu tadi yang bantuin mama, bukan dia. Dia udah pergi, Dok. Udah tadi, Non. Dibawa sama satpam. Non Putri. Walaupun Utun itu masih ada di dalam perut Non Putri, tapi dia itu sudah bisa mendengar yang ada di luar sini. Jadi kalau Non Putri dengar bentakan-bentakan seperti tadi, buru-buru Non Putri elus perut Non Putri. Sambil bilang, jangan didengar yang jelek-jelek ya nak. Supaya dia terbiasa mendengarkan yang baik-baik. Ya, makasih ya Biro sudah ngingetin.
Jangan didengerin yang jelek-jelek ya, Nak. Pantesan. Kira anaknya sopan banget ya. Bukan hanya Ira, juragan istri. Tapi semua anak-anak saya sopan dan sangat menghargai orang lain. Ya Allah, Sang Pemberi berkah, berkahi kami dalam umur, rizki, agama, dunia, dan akhirat. Ya Allah, Sang Penjaga, jaga anak ini selama dia berada dalam perut ibunya. Beri kesehatan pada dia dan ibunya. Engkau Sang Pemberi kesehatan. Tiada kesehatan kecuali darimu. Tiada yang bisa mentakdirkan sakit dan bahaya. Ya Allah, bentuklah janin yang ada di perut ibunya dengan rupa yang baik, indah dan sempurna. Tetapkan dalam hatinya keimanan padamu dan Rasulmu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan jasadnya, baguskan akhlaknya, fasihkan lisannya, merdukan suaranya untuk membaca Al-Quran yang mulia dan hadis. Dengan berkah, derajat, sang penghulu para utusan. Aku sedih sekali. Orang yang direndahkan keluargaku adalah orang yang tak pernah henti menguatkan aku dan mendoakanku dengan penuh keikhlasan. Kit, kamu tuh dari mana? Kok nggak ikut pengajian? Emang kita harus selalu terikat ya sama keluarga mereka? Ya, itu kan pengajian 7 bulanannya non Putri. Ya kenapa sih kita tuh harus ngikutin semua kemauan mereka? Terus kalau kita mau ikut juga ngapain? Gak ngapa-ngapain kan ujung-ujungnya juga jadi pembantu. Abah jemput di radionya. Non Putri, dimakan dulu ya, masih berkatnya. Kan tadi udah didoain sama semuanya. Tapi nggak semua doanya khusyuk. Cuman Mang Kanta, Iros, Rido sama Mama. Mau Biro suapin? Pakai tangan aja ya, Biros. Ih, jangan Non Putri. Tangan Biros kan kotor, pakai sendok aja ya. Dulu waktu masih kecil, aku inget banget. Biros sering suapin aku pakai tangan. Pakai tangan aja, boleh ya? Udah ya. Bismillah. Saya jadi ikut lapar ini, mau makan juga. Mau bareng ya makannya sama Utun. Duduk sini, biar aku suapin. Aduh, udah lama juga nggak disuapin sama Ambu. Emangnya anak kecil.
Kalau memang Abah dan Ambu merestui mereka nanti, lebih baik saya menjauh dari keluarga sendiri daripada harus melihat adik dari tuan muda ini harus disayang sama Ambu dan Abah saya. Mama bingung deh, Win. Gimana ya cara ngadepin si Ella itu? Biar dia gak gangguin hidup Mama terus. Katanya mama mau nuntut balik. Ya udah lakuin itu aja dulu. Ya emang lagi dipikirin sih. Cuma malas aja kan ngadepin dia. Kenapa sih Ma adik mama tiba-tiba muncul nodong harta? Emang omongan dia bener? Omongan yang mana nih? Ya dia bilang katanya mama ambil hak dia. Ya menurut kamu aja. Perlu nggak ngasih harta kakek kamu ke selingkuhannya? Kan kasihan nenek kamu, udah selingkuhin, dianatin. Lagian tuh perempuannya nggak tahu diri, mau aja jadi simpanan kakek kamu. Tapi sebenarnya itu selingkuhannya kakek apa udah dinikahin sih? Ya nggak tahu lah, nggak usah nanya-nanya lah, Win. Nggak bisa gitu dong, Ma. Ini penting, mah. Kita mesti tahu dulu nih, ini selingkuhan apa emang udah dinikahin. Tapi kakek selingkuh, alasannya bukan karena kayak papa kan? Nggak tahu, nggak mau tahu juga sih Mama. Kakek selingkuh, papa sama virus. Kok ini? Apa? Mau ngomong apa kamu? Udahlah, kamu fokus aja sama Ella itu. Gimana caranya ngadepin dia supaya dia nggak ganggu Mama terus. Udah itu aja. Pusing tau gak sih? Non, kenapa? Nyari apa? Ini loh, baju-baju aku tuh udah gak ada yang muat lagi. Semuanya tuh sempit. Perut aku makin gede. Jadi gimana ya? Bingung deh. Ya udah, jangan ngeluh, Non. Non kan sekarang lagi hamil besar. Harusnya disyukuri kalau emang gak ada lagi baju yang muat. Ya beli aja yang baru. Ini Mbak, tadi saya lihat ada seorang perempuan masuk ke sini. Nah, terus dia... Kalian cari saya? Dok, tadi waktu kamu lihat papan bunga itu, kamu kan langsung nyangka itu Mutia. Terus kamu pergi cari Mutia ke butik dan di sana orang bilang nggak ada yang kenal Mutia. Iya, kenapa? Kita coba ke sana lagi ya. Sekalian aku cari baju dan beli baju di sana, sekalian cari Mutia juga. Siapa tahu ketemu sama Mutia. Non, kayaknya nggak mungkin juga sih kalau kita ke sana terus kita ketemu sama Mutia. Tadi aja saya ke sana, karyawannya bilang nggak ada Mutia. Ya, lagi pula gini, kalau misalnya kita ke sana ada Mutia, Mutia juga pasti udah kasih pesan sama karyawan-karyawan ya kan, supaya bilang Mutia nggak ada kalau kita nyariin ke sana. Tapi kok aku pengen banget ya ketemu sama dia. Non, ini saya rasa nggak perlu deh, Non. Ya kita fokus dulu kan, Non Putri lagi fokus untuk mencari laki-laki itu. Ya itu dulu, satu-satu. Urusan Mutia ya nanti-nanti aja, Non. Dok, itu Mutia, dia masuk ke butiknya. Yuk, kita ke sana. Non, tapi Non harus ingat ya. Hati-hati, pelan-pelan dan tetap tenang. Ingat, di perutnya Non Putri itu ada isinya, ada utun. Iya, aku paham. Udah, ayo cepet.